Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 7A dan 7B, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran fikih. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang syarat khutbah, syarat khotib dan sunnah khutbah Jum'ah ya. Tugasnya sudah dikerjakan ya, diingat-ingat setiap habis pertemuan silahkan dipindah ke buku tulis ya, biar kalian lebih memahami. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab sholat Jumat ya, adab sholat Jumat. Sudah disiapkan ya modulnya, silahkan dibuka halaman 82. Diperhatikan, didengarkan, difahami. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, langsung saja kita masuk ke materi tentang adab sholat Jumat. Kalau kita berbicara masalah adab, adab itu berarti etika ya, etika bagaimana ketika seorang laki-laki baligh muslim melaksanakan sholat Jumat. Itu ada tata caranya, ada adabnya. Apa saja? Yang pertama, diperhatikan, sebelum berangkat ke masjid hendaklah terlebih dahulu mandi Jumat. Jadi ini hal-hal yang disunnahkan di dalam melaksanakan sholat Jumat. Jadi sebelum berangkat kalian ya, adabnya melakukan mandi dulu ya, mandi dulu, kemudian memotong kuku, bersih-bersih pokoknya ya, memotong kumis, berpakaian yang bersih, dan disunahkan memakai pakaian yang putih ya, dan memakai wangian karena ketika sholat kita kan sedang menghadap Allah, kita berkomunikasi dengan Allah. Pakailah pakaian yang paling bagus ya, memakai wangi-wangian. Itu adab yang pertama, dalam keadaan bersih ya. Kemudian yang kedua, hendaknya berangkat ke masjid lebih awal. Dihindari datang sebelum imam sesudah menyampaikan khutbahnya. Ini adab yang kedua. Ketika kalian mau melaksanakan sholat Jumat, datanglah lebih awal. Kalian bisa beriktikaf, membaca zikir, membaca istighfar dan lain sebagainya. Jangan sampai datang setelah khutbah, setelah imam menyampaikan khutbah. Jadi kalian datang lebih awal, itu adabnya ya. Khutbah sudah mau selesai baru datang, itu berarti kalian etikanya kurang di dalam sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, mengisi shaf yang kosong, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi ketika datang langsung masuk ke shaf yang kosong, lakukan sholat tahiyatul masjid ya. Setelah itu perbanyaklah membaca zikir istighfar gitu ya. Itu adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, memperbanyak zikir. Tadi sudah saya sampaikan, setelah sholat tahiyatul masjid memperbanyak zikir, membaca sholawat gitu ya. Karena kita tahu bahwa hari Jumat itu kan hari yang baik ya. Jadi ketika kita melaksanakan kebaikan di hari Jumat, itu pahalanya pun akan berlipat ganda. Nilai plus bagi seorang laki-laki bisa datang ke masjid, kemudian bisa i'tikaf, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, itu juga akan memperbanyak pahala gitu ya. Kemudian yang kelima, mendengarkan khutbah. Nah, ketika khutbah dibacakan oleh seorang khatib ya, kalian sebagai mustami'in mendengarkan, tidak boleh ngobrol sendiri, apalagi bermain ya. Yang laki-laki diperhatikan. Jadi ketika kalian sudah masuk ke masjid, sudah konsentrasi untuk ibadah. Ketika khatib menyampaikan khutbahnya, dengarkan dengan baik ya, tidak boleh berbicara sendiri atau tidur-tiduran, nggak boleh ya. Di sini ada hadis Rasulullah ya, yang menghimbau kepada kita ketika seorang khatib menyampaikan khutbahnya, kita tidak boleh berbicara.
Ini hadisnya. Idza qulta li sahibika yaumul jum'ati anshid wal imamu yakhtubu faqad laghauta. Apabila Anda berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah. Ya, padahal imam telah menyampaikan khutbahnya, maka Jumatmu sia-sia. Jadi ini menjadi pegangan kalian ketika sudah masuk ke masjid, niat sholat Jumat, mendengarkan khatib, menyampaikan khutbah. Ketika teman mau ngajak bicara, diam. Ya, karena itu khutbahnya akan sia-sia. Ya, sholat Jumat kalian akan sia-sia. Jadi diperhatikan itu hal-hal adab sholat Jumat. Kemudian yang keenam, jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat. Jadi posisinya ketika khutbah disampaikan, duduk menghadap arah kiblat. Jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khatib duduk di antara dua khutbah. Itu hal-hal yang harus diperhatikan adab ketika melaksanakan sholat Jumat. Setelah kalian tahu yang putra, ini harus dipraktekkan. Ya, tidak hanya sekedar tahu materinya saja, dipraktekkan. Ya, sudah tahu adabnya bagaimana, kalian harus melaksanakan agar memperoleh nilai ibadah yang sempurna. Paham semua ya? Dilanjutkan ke tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Mungkin untuk yang laki-laki sudah terbiasa, kalau yang perempuan kan nggak tahu, nggak pernah melaksanakan, jadi diperhatikan biar paham. Di sini ada beberapa tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama, khatib naik ke mimbar, ya, kemudian mengucapkan salam. Setelah itu muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Ya, itu yang pertama. Setelah muadzin menyampaikan atau mengumandangkan azan, kemudian yang kedua khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah. Ya, dengan 2 kali khutbah. Jadi dalam sholat Jumat ada 2 kali khutbah, ya, diselingi dengan duduk, ya, duduk di antara 2 khutbah, kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk. Ya, tadi sesuai dengan adab melaksanakan sholat Jumat, ketika khatib menyampaikan khutbah, dengarkan dengan khusyuk. Ya, tidak boleh bersuara, tidak boleh bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamat sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jadi khutbah 2 sudah dilaksanakan, ya. Kemudian muadzin mengumandangkan iqamat, setelah itu melaksanakan sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat, shofnya dirapikan, disiapkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan shof, tadi yang meluruskan shof yang kosong. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Jadi jangan setelah salam langsung pergi lari, nggak boleh seperti itu ya. Tata caranya setelah selesai sholat Jumat, perbanyaklah zikir, perbanyaklah doa. Itu merupakan waktu yang baik untuk kalian mendekatkan diri kepada Allah di hari Jumat, ya. Kemudian yang terakhir, sebelum meninggalkan masjid, jamaah hendaknya disunahkan untuk melaksanakan sholat ba'diyah terlebih dahulu, yaitu tata caranya, ya. Jadi ketika datang ke masjid, datanglah lebih awal. Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, perbanyak zikir, perbanyak membaca sholawat. Setelah itu ikuti aturannya, mulai dari khatib menyampaikan khutbahnya, dengarkan dengan baik. Setelah selesai perbanyak zikir. Setelah itu sebelum kalian pulang lakukan 2 rakaat sholat ba'diyah, ya, sholat ba'diyah zuhur berarti, ya, setelah pelaksanaan sholat Jumat, ba'diyah sholat Jumat. Paham semuanya? Ya, setelah kalian tahu, diamalkan, tidak hanya memahami materinya saja tetapi dilaksanakan. Itu saja. Seperti biasa pada pertemuan kali ini ada 2 poin yang kita pelajari, adab sholat Jumat dan tata cara sholat Jumat. Silahkan dipindah ke buku tulis, nanti akan saya nilai di akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.